Hai guys, welcome to Design Travel Diary. Di channel ini, kita bakal jalan-jalan sambil explore hotel keren, tempat-tempat unik, dan pengalaman menarik yang bakal bikin kalian betah nonton. Kalau kalian suka travel yang dikemas dengan inspirasi desain, kalian ada di tempat yang pas. Jadi, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan cerita kita selanjutnya. Hari ini kita akan nge-review tempat nginep yang unik banget dan lagi ngehits. Ya, kita lagi ada di Bobo Cabin, tepatnya yang di puncak Gunung Mas. Kita akan review pengalaman nginep di sini, makanan, serta keunikan desainnya. Kita juga akan cobain teknologi keren yang dipakai di sini. Yuk kita simak. Bobo Cabin Puncak Gunung Mas ini adalah Bobo Cabin yang paling dekat dari Jakarta. Lokasinya di kawasan wisata Gunung Mas, Kecamatan Cisarua, Jawa Barat. Kalau dari Simpang Gadok, jaraknya kira-kira 18 km. Di sini harus bayar tiket masuk dulu ya guys. Harganya kalau weekend 20.000 per orang dan 10.000 buat mobil. Dari gate tadi, kita tinggal lurus aja sekitar 300 meter. Nanti di sebelah kiri ini ada gang buat naik ke Bobo Cabinnya. Nah, gangnya ini agak curam gitu ya guys. Jadi kalau mobil kalian pendek, itu nggak bisa naik ke sini. Tapi tenang aja, di dekat gangnya ada tempat parkirnya kok. Jadi kalian bisa parkir di sini dan jalan kaki ke atas. Terus kalau bawa barang gimana dong? Nah, jangan khawatir. Nanti dari atas akan ada jeep yang bisa bantuin antar jemput barang kita. Habis parkir, kita bisa jalan kaki ke gedung utamanya Bobo Cabin. Jalannya itu ngelewatin hamparan kebun teh dan pohon pinus yang sejuk banget, jadi gak berasa bosen deh. Enggak lama, sampai deh kita di gedung utama atau bisa dibilang front office-nya. Ukurannya emang gak terlalu besar ya, supaya lebih menyatu sama alam di sekitarnya. Fasadnya juga ton-ton kayu gitu biar kesannya natural. Di sini kita registrasi dulu pakai app Bobo Cabin di smartphone. Buat nomor kabinnya itu random ya guys. Kebetulan kita dapat kabin nomor 12. Di sini ada dua tipe kabin yaitu deluxe yang muat 2 orang, sama eksekutif yang muat 4 orang. Kabin kita termasuk yang tipe deluxe. Di sini juga ada beberapa bangku buat duduk-duduk, sama ada 2 lemari display. Yang satu isinya buku-buku yang kita bisa pinjam buat baca di kabin nanti. Bukunya macem-macem, ada buku anak, remaja, sampai bacaan ringan buat dewasa juga ada. Lemari yang satunya isinya aneka merchandise yang dijual di sini, kayak tumbler, topi, dan semacamnya. Sehabis registrasi, kita bisa balik ke parkiran buat ambil barang-barang bawaan pakai bagi car, diantar sama stafnya Bobo Cabin. Seru juga nih guys. Bener-bener unik. Nah, kita udah sampai di parkiran. Nanti barangnya taruh di depan, kita duduk di belakang. Cuma sisi belakangnya bagi car ini agak terbuka nih. Jadi kalau hujan ya basah banget. Apalagi daerah puncak ini terkenal lumayan sering hujan angin gitu ya guys. Kalau kendaraan pribadi kalian cukup tinggi, bisa sih langsung drop off di lobinya gini. Kayak mobil yang putih ini. Sekarang kita lagi jalan dari gedung utamanya ke kabin kita. Kita dapat kabin nomor 12. Letaknya paling bawah dan paling dekat sama gedung utamanya. Di depan kabinnya ada lemari kecil nih buat naruh alas kaki sama payung. Soalnya alas kaki nggak boleh dibawa ke dalam kabin supaya kabinnya tetap bersih.
Terus ada juga meja kursi buat makan dan ada tong buat api unggun juga. Ini view-nya kalau kita lagi duduk-duduk santai di meja ini. Buat buka kunci kamarnya pakai app ya guys. Jadi tinggal hadapin aja layar HP kita ke scanner kecil di samping pintu dan kuncinya bakal kebuka. Lumayan smart ya. Pas masuk ke dalam kabin, kita bakal lihat ada jendela yang menerus ke atas jadi skylight. Juga ada AC, sama meja kecil. Kalau bednya ada di sebelah kiri, persis nempel sama jendela gede itu. Di bawah bed ada space buat storage. Di dalamnya ada 2 helm, alat pemadam api kecil, sama obat nyamuk. Kalau di tipe eksekutif, di sini jadi sliding bed. Buat amenitiesnya, ada 2 buah cangkir, 2 botol air mineral, teko elektrik sama tisu. Enggak dapat sendal hotel ya guys. Lanjut ini kamar mandinya pintunya split gitu biar hemat tempat. Pas masuk ada wastafel yang model pipih, cermin, water heater, hair dryer, sama ada rak. Di bawah rak handuk ada kloset duduk. Karena di wastafelnya nggak ada space buat meja lagi, jadi buat taruh odol sama sikat gigi pakai tray kayak gini. Kalau showernya ada di sebelah kiri. Ada dispenser untuk sabun dan sampo juga. Drainnya pakai shower channel biar airnya lebih cepat ngalir. Di sini ada gantungan handuk juga. Overall penggunaan space di kamar mandi ini efisien banget. Lanjut ke area bed. Di samping bed ada touchscreen gitu. Bobo kabin sih sebutnya ini biped. Di bawahnya ada speaker sama ambalan kecil. Di bawahnya lagi ada stop kontak. Peraturan di sini, ternyata di dalam kabin gak boleh colok lebih dari 2 alat elektronik sekaligus ya guys. Karena takut daya listriknya gak cukup. Terus di samping bed ada jendela super gede. Wah, enggak ada privasinya dong. Nah di sini canggihnya guys. Ternyata jendela ini adalah smart glass. Kita tinggal atur aja di biped ini. Ada tombol blare dan jendela gede tadi langsung jadi blare alias buram gitu. Keren ya. Selain itu, settingan lain yang juga bisa diatur dari biped ini contohnya kayak ngubah warna dan kecerahan lampu ini. Ada banyak pilihan warna, bisa juga buat kunci pintu sama pilih ambient sound. Ada pilihannya suara hutan atau suara sungai. Settingan tadi juga bisa diakses di apps di HP ya guys. Contohnya nih kita coba mainin warna lampunya dari app. Bisa juga ngatur blur kacanya, dan semua settingan yang ada di biped tadi. Ini juga berguna kalau misalnya kita lagi di luar kabin terus lupa gelepin kacanya misalnya. Bisa juga diatur dari luar. Tapi ini tergantung sama sinyal di HP kita ya guys. Kalau sinyalnya lagi jelek, ya palingan agak delay dikit kayak yang kita cobain sekarang. Overall, aku suka sama interior kabinnya yang bernuansa Japandi dengan tone yang cozy. Kalau kalian mau cobain desain kayak gini, mungkin bisa coba terapin beberapa produk yang mirip sama yang dipakai di Bobo kabin ini. Aku juga suka sama eksterior kabinnya yang pakai warna-warna netral sehingga kelihatan selaras sama alam di sekitarnya. Selain itu, kabinnya juga menggunakan pondasi umpak kayak rumah panggung gini. Selain supaya lantai ruangannya bisa rata, ini juga mengurangi kelembaban di dalam ruang, dan tanah di bawahnya tetap bisa jadi buat menyerap air hujan. Keunikan berikutnya adalah smart system. Jadi banyak hal di dalam kabinnya yang bisa diatur dari app di HP, ini praktis dan futuristik banget. Terakhir,
Solusi buat space saving yang diterapin di sini kayak pintu kamar mandi yang di split 2 gini akan menghemat space dibanding kalau pakai satu pintu yang gede aja. Tapi jujur aku kurang suka wastafelnya yang datar gini karena airnya lebih lama buat turun. Sekarang yuk kita explore ada apa aja di area bobo kabin ini. Buat teman-teman yang suka jalan-jalan santai di alam, pasti cocok banget nih nginep di sini. Soalnya dimanapun kita jalan, bakal ditemanin sama suara serangga dan alam hijau yang sejuk banget. Cuma emang sih, jalannya itu naik turun banget dan banyak tangga-tangga. Jadi kayaknya kalau buat anak kecil atau orang tua agak lumayan capek. Kita sekarang lagi mau jalan ke area komunalnya. Kata petugasnya, tiap weekend akan diadain event di sana, misalnya movie night atau barbecue kalau cuacanya mendukung. Nah, di sini ada petanya. Jadi total di sini ada 31 kabin. Terus ada peraturannya kayak jam tenang dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Nah, kita udah mau sampai di area komunalnya. Posisinya persis di depan kabin nomor 27. Ada dapur bersama juga. Sama ada beberapa tempat duduk dan area terbuka. Sekarang kita mau explore buat lihat beberapa kabin yang view-nya paling bagus. Kita ke kabin yang paling ujung dulu yaitu kabin nomor 31. Dan ini view dari kabin nomor 31. Kelihatan pegunungan dan semua kabin-kabin lainnya. Menurut kita, kabin ini paling private karena posisinya paling atas, jadi jarang dilalui orang. Dan bagusnya lagi masih cukup dekat ke area komunalnya di situ. Kamar. Sekarang kita coba lihat kabin di ujung yang berseberangan dari kabin nomor 31 tadi, yaitu nomor 10. Di sini view-nya kelihatan pegunungan dan pepohonan. Kabin nomor 10 ini juga lumayan jauh dari kabin-kabin yang lain karena masih lewat tangga-tangga gini. Kalau kita jalan turun dari kabin nomor 10, kita akan lewatin kabin nomor 7 dan nomor 6. Dua kabin ini juga view-nya bagus, ke arah pegunungan.
Oke. Sekarang udah malam dan agak gerimis. Kita mau ke komunal area lagi, buat lihat acaranya. Bagusnya di sini kalau malam penerangannya memadai banget. Jadi lebih aman dan gak gampang kesandung. Walaupun banyak tangga-tangga. Sayangnya karena cuacanya hujan, acaranya terpaksa dibatalin guys. Jadi akhirnya kita pesan antar ke kabin kita aja. Menu di bobo kabin ini sebenarnya lumayan banyak. Tapi kalau hujan juga tetap nggak diizinin barbecue di meja luar kabin kita. Jadi terpaksa kita nunggu hujannya reda dulu baru kompor sama makanannya dianterin. Pesan makanannya lewat app ya guys. Akhirnya setelah hujannya reda, baru kita bisa makan di luar. Kalau teman-teman pesan nasi, dapatnya nasi instan gini ya. Tapi enak juga kok. Mirip nasi putih biasa. Oke, demikian review kita dari Bobo Kabin Puncak Gunung Mas. Seru banget camping tipis-tipis di tengah kebun teh dengan udara yang segar. Gimana menurut kalian? Apakah kalian minat juga buat cobain? Yuk komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan update dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.